Semua itu nggak ada perintah, tapi dianggap benar. Kenapa? Karena syaitan itulah yang kemudian membimbing, menganggap sesuatu yang sesat itu. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nah, sedangkan setan di dalam menyesatkan manusia memandang hal yang benci oleh Allah menjadi satu kebaikan. Nah, inilah yang kemudian Al-Quran terangkan, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashab. Katanya di sini di Rumania tentang Yesus bukan Tuhan. Jadi saya mau tanya Ibu Kristen aja. Ya, Bu? Ibu Kristen ya? Iya, saya Kristen. Iya, Bu. Ya, jadi mau tanya aja, dari mana dasar bapak-bapak mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan? Iya, yang pertama dari dasar akal, yang kedua ucapan Yesus, yang ketiga ajaran Yesus, yang keempat penegasan Yesus, yang kelima misi kedatangan Yesus. Semuanya, yang terakhir, tidak ada satu manusia pun dari Kristen yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Itu poin. Yang kami imani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Jadi terserah orang bapak-bapak non-muslim, non-Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau bagi kami Yesus itu Tuhan. Kalau bagi Yesus gimana, Bu? Jadi, siapa Yesus menurut Yesus? Menurut Yesus Tuhan, siapa dirinya? Dia Tuhan, dia itu firman. Di mana Yesus mengaku akulah Tuhan? Nah, saat murid-muridnya ini si Thomas mengatakan engkaulah Tuhanku, Allahku, ya kan? Nah, jadi di situ Yesus tidak pernah menolak. Ya, itu Thomas. Itu bukan Tuhan. Itu Thomas. Itu maksud saya muridnya. Maksud saya Yesusnya. Gini, di mana Yesusnya? Ya. Gini ya. Yang saya tanya Yesusnya, Bu. Di mana Yesus mengatakan? Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Di mana Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, aku adalah pencipta. Di mana itu Yesus katakan? Benar, karena kan dia itu datangnya dari Tuhan, karena itu firman-Nya. Nah, jadi datang dari Tuhan. Tuhan itu. Oke. Nah, itu. Udah selesai kita berarti. Berarti benar Yesus bukan Tuhan karena Yesus datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu bukan Yesus Tuhan. Itu kan Tuhan sendiri, Bang Juma. Oh gimana? Yesus itu. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri? Sementara Yesus Anda katakan berasal dari Tuhan. Gimana ceritanya dia jadi Tuhan sementara dia berasal dari Tuhan? Jadi saya tanya dulu balik sama Bang Juma. Di mana? Apakah Bang Juma udah melihat atau ada di dalam Alkitab kami bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Apakah ada? Ada. Ya. Semua. Mana? Semua. Di mana? Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua menyatakan Yesus bukan Tuhan. Anda Anda minta data dari mana? Yohanes, saya akan kasih. Matius, Lukas, Markus, surah Paulus saya akan kasih. Boleh. Oke. Yang pertama, menurut Yesus, yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 nomor 37.
Yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Iya, tapi Maksudnya yang apa itu, percaya Bu? kepadaku, Maksudnya yang apa? percaya kepadaku itu artinya dia sudah melihat Tuhan. Berarti artinya Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang sudah menjelma Oh, nggak menjadi bisa. manusia. Itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Wajar, iya, Nggak bisa. saya akui itu. Nggak Sekarang, bisa. Itu kan menurut sekarang Kakak. ketika Yesus Kalau mengatakan, menurut kami pasti bisa. oh, itu menurut ibu. Yang saya tanya kan menurut Yesus. Kristen ini kan memang bukan pengikut. Yang saya tanya ini Yesusnya kan dari tadi. Siapa Yesus menurut Yesus? Kan gitu poinnya. Nah, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus mengatakan Tuhan itu tidak pernah dilihat. Sementara Yesus dilihat. Berarti Yesus Iya, mengakui karena dirinya memang bukan dia Tuhan, sudah kan gitu, Bu. menjelma jadi manusia. Nah, itu dia. Tuhan tidak pernah Iya. bisa menjadi manusia. Kenapa enggak Tuhan tidak pernah bisa menjadi manusia. Tuhan yang berkehendak? Nggak bisa. Mana ada Tuhan? Enggak bisa. Apa yang Di mana Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Di mana? Di mana ada Tuhan berkehendak menjadi bukan Tuhan? Itu di mana? Karena kalau kemauan Tuhan Di mana? apa saja pun dia bisa. Tuh. Bentar, Jadi- ini Iya, sekarang di mana kemauan Tuhan? Yang saya tanya, di mana tertulis kemauan Tuhan untuk tidak menjadi Tuhan? Itu di mana? Ya mungkin ya saya karena belum membacanya ya, jadi belum begitu memahami. Nah, ini Tapi dia, ini bahaya. Anda belum membaca tapi Anda sudah mengimani. Bahaya. Bahaya itu namanya. Anda mengimani sesuatu sementara Anda tidak pernah membaca. Amsal 3 nomor 5, janganlah kamu berpegang kepada asumsi manusia, tetapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Nah, mana firman Tuhan? Bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mana? Firman Tuhan yang kita minta mana? Gak ada. Semua yang Yesus ucapkan pada dirinya itu semuanya adalah manusia. Kesaksian Yesus, ibu baca sekarang, buka Bible. Yohanes 5 nomor 36. Ini kesaksian Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan, apakah itu mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku Yesus adalah utusan Tuhan. Ini Yesus mengakui loh. Kesaksian Yesus dia hanya utusan Tuhan. Kesaksian ibu, Yesus adalah Tuhan. Kira-kira yang mana yang harus saya percaya? Kesaksiannya Yesus atau kesaksiannya ibu? Dibuka mic-nya, Bu. Interaktif aja, Bu, santai, Bu. iya ya nggak apa-apa. Ya. Iya, Yang mana yang harus saya betul. percaya, Bu? Kesaksian Yesus atau kesaksian ibu? Kan Yesus mengatakan itu karena dia sudah menjadi manusia, ya kan? Jadi, ah, ya kalau sudah jadi manusia mungkin berarti itu nggak Tuhan lagi, Bu. Berarti dia bukan Tuhan, karena dia manusia. dia itu kan menjelma, bukan seutuhnya manusia. Itu. Kok menjelma lagi? Ini ilmu dari mana? Nabi mana yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi bukan Tuhan? Itu Nabi mana yang mengajarkan itu, Bu? Ada Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi bukan Tuhan. Itu di mana ilmunya Ibu dapat? Iya kan nabinya kan bukan Yesus. Yesus kan bukan nabi, tapi Yesus itu kan Tuhan. Nabi, Bu. Loh, Iya. Yesus sendiri mengaku dirinya nabi kan kok. Itu kan menurut Muslim. Lah, Nabi. Menurut Alkitab Yesus, itu, Bu. Menurut Jelas Alkitab. begitu. menurut Yesus dirinya adalah nabi. Yesus mengaku dirinya nabi. Kenapa jadi Muslim? Matius 21 nomor 11, Bu. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kan itu kata ini loh, bukan kata Tuhan Kata siapa? itu. Itu kan Loh, kata orang-orang ini pengikutnya. Jadi itu kan wajar kan Lah. kalau di bangsa Israel itu kan. Ibu, data-data di Bible ditabrak semua.
memang. Ketika diceritakan di dalam Matius 13:57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini seorang nabi yang dimaksud Yesus ini siapa? Yesus. Waduh. Oh, Iya, Yesus. Lanjut kasih. Berat, memang berat, karena orang-orang ini adalah anti ajaran Yesus, tapi mengaku beriman kepada Yesus. Memang susah. Oh jadi Tai sapi juga mengampuni dosa. Apa? Tai sapi bisa menghapus dosa. Di mana itu? Yesaya 6 nomor 7, batu bara bisa Ulangan 29:14 bang. Kalau kamu percaya itu ya ikutin aja itu tes sapimu itu. Loh, itu Alkitab itu. Itu kan kamu kan nggak itu memahaminya isi kitab gitu loh. yang Anda kan loh. Loh, kok saya jadi nggak paham memahaminya. gimana ceritanya, Pak? Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengaku bisa mengampuni dosa, itu di mana, Pak? Nggak perlu dia mengaku aku Tuhan, yang perlu Gimana mengaku Yesus aku mengaku setan. bisa mengampuni? Setan yang bisa mengaku. Enggak. Gitu loh. Anda Nggak perlu berarti Tuhan Anda setannya begitu, karena Anda mengajarkan mengaku. bukan Tuhan untuk dituhankan. Enggak. Berarti Hanya- Anda hanya yang setan setan, yang Bang, disembah. karena Abang mengajarkan dan menyampaikan Gitu loh. kepada manusia bahwa Yesus itu Tuhan, sementara Yesus tidak pernah mengaku. Berarti Anda setan. Ngapain dia ngaku orang dia punya milik? Setan itu kerjanya menyesatkan manusia. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Ya dari Siapa yang mengajarkan? Bisa baca, kita bisa tahu. Dari kita bisa kita tahu. Di mana itu? Di mana itu, Pak, tertulis bahwa Yesus itu Tuhan? Kamu tahu, kamu yang kamu percaya pengampunan dosa siapa? Pencipta langit dan bumi. Yesus juga bisa mengampuni dosa. Di mana? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Nyari dia di Google. Ya, Bapak, ampunilah dosa mereka. Loh, Yesus berdoa. Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Hilang dia Ada dari peredaran. dari data dia. Kalau bapak bukan anaknya Maria ya? Kenapa? Kalau bapak bukan anaknya Maria? Kan udah dibilang tadi. Kan udah dibilang tadi. Apa dibilang? Bapak dan aku adalah sama. Udah. Sama. Jadi anaknya Maria adalah bapak juga? Iya. Buset. Kenapa? Bisa begitu. Maria mengandung Kenapa? Bapak. Apa kamu tidak yakin kuasa Tuhan? Kecil amat sih. Kecil amat kau jengkali Tuhan. Nggak bisa berkuasa Jadi gede banget ya. Jadi gede banget ya kandungannya Bunda Maria mengandung Tuhan ya. Kamu yang menjengkali kuasa Tuhan. Apa enggak sesat kau di situ? Loh, sesat kau situ. Kau jengkal kuasa Tuhan. Masa Buset, manusia, Tuhan bisa manusia? Ketika Masa Tuhan bisa mengatakan, manusia? ketika Hah? Sesat kau di situ. Ketika Masa Tuhan manusia? Kau mengatakan jengkali di kuasa dalam Tuhan. Yesaya Itu kau 43 nomor kau sesat nomor itu 11, nomor Kamu jengkali 10. Ya, justru kamu yang menjengkali Tuhan. Kamu menjengkali kuasa Yesaya Tuhan. Masa bisa Tuhan 43 nomor menjadi manusia? 10. Masa bisa Tuhan menjadi apapun? Pasang tenggorokanmu untuk mendengarkan saya. Pasang. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Loh, Kamu bisa jengkali itu? Kamu bisa jengkali itu kan? jengkali kuasanya. Kau jengkali Ya kan? kuasanya. Mau jadi apapun dia bisa. Kenapa? Sesat kau itu. Ya, itu Tuhan mengatakan tidak ada Sesat Tuhan. kau itu, Juma. Tidak ada Sesat Tuhan. kau, Juma. Tidak Sesat Tuhan yang kau, Juma. dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk, Gepeng. Sesat kau juga. Gepeng. Kau jengkali. Tidak Kau ada jengkali. Tuhan yang dibentuk. Sesat kau, Juma. Gepeng. Itu firman Tuhan itu. Sesat Gepeng. kau Juma. Kau Tuhan jengkali yang kuasa Tuhan. mengatakan sendiri, Itu. tidak ada Tuhan yang dibentuk. Gepeng, Sesat kau, Juma. Tuhan Mau jadi sendiri apapun. yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk, Gimpeulu.
Ladongo. Kabur dia. Kabur dia. Kau yang membentuk tuh menjadi manusia. Koplak. Dasar kutu buaya. Kabur dia. Tuhan sendiri yang banyak kali mengaku. kosakata. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan lagi yang dibentuk setelahku. Abad pertama, abad ketiga Masehi, ada Tuhan dibentuk dalam rupa manusia. Koclok, koclok. Bang Zuma banyak kali kosakatanya. Oh, ini manusia. Hanya Nah, manusia-manusia kayak begini, manusia tanpa kepala. Mereka cuma punya mulut. Kita yang dituduh menjengkali Tuhan. Sementara Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tuhan sendiri yang mengatakan Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan aku, tidak ada yang sama seperti aku. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa yang mengutus tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Dasar manusia tanpa kepala. jadi Yohanes 14:28 Yesus sendiri Biar yang kepalanya bicara, terbuka, jangan kepalanya tertutup. Gak berfungsi dia. Orang yang tidak bersunat kepalanya gepeng. Kita sambut lagi nih, ada yang mau masuk nih. Jadi bro, teman-teman Kristen yang naik, diskusilah yang sopan. Jangan bilangnya orang sesat-sesat gitu loh. Santai aja, pakai data lah. Ya, siapa nih? Yohanes dulu yang baru naik. Yohanes silakan, atau Ner. Ner. Halo Bang. Ya, silakan. Silakan Bang. Yo. Anda Kristen ya? Bukan? Ya. Ya. Yo. Yesus itu Tuhan menurut Anda ya? Apa bukan? Tuhan. Pakai data apa di Bible kalau Yesus itu Tuhan? Orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Tidak boleh. Tapi nama Yesus disebut. Itu sudah peraturan Yahudi. Yesus itu orang apa Tuhan? Nggak boleh. Kalau itu kan peraturan Yahudi. Enggak, ditanya baik-baik loh, Ner. Yesus itu orang atau bukan? Orang. Orang. Jadi Tuhan itu orang. Wujud manusia. Jadi Tuhan itu orang. Hah? Jadi Tuhan itu orang. Halo. Jadi Tuhanmu orang. Iya, Ner. Ner. Lu jangan belagak nggak denger gue ya, Ner. Ner. Jaringannya bagus padahal Bang Hen. Bagus jaringannya. Bagus jaringannya. Apa yang setnya ya? Ner, berarti Tuhanmu manusia ya, Ner? Tidak. Kabur itu, Loh. ujung-ujungnya kabur. Yesus manusia atau bukan? Ya manusia. Ya berarti Tuhanmu manusia ya? Enggak. Lah, barusan dia Kan ngomong wujud Yesus manusia. Kalau dia datang bumi, Yesus wujud manusia. Terus sekarang udah berhenti jadi manusia? Kalau datang ke kuburan, kalau datang ke Secara kuburan, Ya secara kubur. wujudnya mayat. Gitu. Iya kan 3 hari Banyak jadi tanya mayat lu. Bang Zuma. Udahlah saudaraku ya, Banyak tanya. ajarkan aja ajaran Yesus yang benar Banyak itu. tanya dia bilang. Ya, jangan kau ajarkan ajaran yang bukan ajaran Yesus. Gue bisa bilang gitu juga. Kenapa? Bukankah Yesus itu yang menjadi acuan kebenaran? Benar enggak? Yesus kan yang Iya. menjadi acuan kebenaran itu, Bang? Betul tidak? Iya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Gue bisa bilang gitu juga. Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembahku.
Bisa nggak aku tanya gitu? Hmm. Ada. Bisa? Tahu lah. Ada nggak bersabda, aku bukan Allah. Jangan sembahku. Ada. Ya Coba, Yesus coba. mengatakan itu aku bukan Tuhan, ada. Coba. Yohanes 5 nomor 30. Coba. Yohanes 5 nomor 30. Ayo coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, itu merendahkan Ada nggak diri. dibilang? Kis. Ada nggak dibilang Yesus? Ya itu Yesus yang ngomong. Ada. Yesus itu yang ngomong. Mana Ner. coba buktinya? Ner, kamu juga gak pernah mengaku Tuhan, berarti kamu Tuhan ya? Iya, Ner. Jadi kalau ada orang nggak pernah mengaku Tuhan, dia bisa jadi Tuhan gitu. Halo? Kalau melulu lo. Pura-pura gak dengar dia. Pura-pura budak. Gimana sih lo, Ner? Jadi yang Tuhan di situ adalah rohnya Yesus gitu. Yang kan begini bang, kalau misalnya kayak tadi ku bilang kalau air itu Jadi rohnya Yesus yang Tuhan, Bang. mereka itu roh Allah itu satu. Iya. Satu Iya, roh. oke. Tapi Berarti kalau dia mengambil rohnya terus maksud jadi roh yang ada di dalam, tunggu bang ada telepon. iya, yang saya maksud roh yang ada di dalam diri Yesus itu Tuhan gitu. Di nelpon dia, Bang. Lihat pas dia. Oh. Kaget dia. Roh yang ada di Jangan dalam terguncang, diri Bang. Yesus itu adalah Tuhan. Kalau roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan, berarti Tuhan Anda makhluk berarti ya, Tuhan Anda itu ya. Iya bang. Nah, ada sekarang telepon. permasalahannya, iya. Jadi yang di dalam tubuh Yesus berupa roh itulah Tuhan Anda gitu. Iya itu rohnya Tuhan. Allah itu kan dia roh. Terus kalau misalnya dia membagi rohnya dia mengambil rohnya. Nggak usah dibagi-bagi, nggak usah. Bagi. Ya. Gak apa-apa dia bagian. Nggak usah Fisiknya dibagi, gimana? nggak usah. Nggak Ya. usah. Yang pasti tubuhnya Yesus itu Tuhan Anda kan? Yang ada di dalam tubuh Yesus, yang ada di dalam dagingnya Yesus itu ada roh kan? Iya, Tuhan saya. Tubuhnya Iya, tidak, bukan iya. Tuhan, tubuhnya. Roh itu yang Tuhan kan? Iya, roh itu yang Tuhan yang ada di dalam tubuh manusia yang bernama Yesus ini, gitu bang. Baik. Oke, baik. Nah, sekarang yang takut kepada malaikat tubuhnya Yesus atau rohnya? Yang takut ini yang ayat yang Yesus berdoa. Itu kasih menurut saya sih bang, itu kan di situ Yesus dia memanggil 2-3 orang, ada Yohanes, Petrus. Itu lebih ke Pertanyaannya bukan itu, Bang. Nah, Iya, itu kan Simak baik-baik. ketika kemudian Iya. dia diberikan kekuatan oleh malaikat, dia makin ketakutan, keringatnya keluar seperti bintik-bintik darah. Nah, yang takut di sini tubuhnya atau rohnya? Enggak, dikatakan di Alkitab bukan begitu bang, dikatakan di Alkitab dan malaikat turun melayani dia. Pertama dikatakan takut, Iya, itu yang menurut para takut penulis. Lain ditanya, Yang lain takut dijawab. ini, pertanyaan saya sederhana. Yang takut ini tubuhnya Iya, Bang. atau rohnya? Dijawab aja bro, yang takut sama malaikat itu tubuhnya atau rohnya? Bang, ini itu Tuhan itu bukan takut, itu pandangan para penulis. Dalam kitab Timotius ke apa itu ya? Alkitab Jadi kan untuk penulis salah pandang. Jadi penulis salah pandang. Enggak, itu cara pandangnya, bukan salah pandang, itu cara pandangnya. Udah, tapi cara pandangnya takut. Gimana tuh? Iya, enggak apa-apa. nggak Yesus apa-apa. Ada juga kan Yesus cara pandang mengatakan Yesus. dirinya was-was. Ada juga kan cara pandang Yesus kalau Yesus itu Bu, dari orang mulutnya Yesus, Nah, dari mulutnya sendiri Yesus ketakutan dan was-was. Itu pengakuannya sendiri. Dia semakin takut, ingin mati Dari rasanya. mulutnya Itu Yesus. pengakuan Yesus. Pertanyaan saya,
yang merasakan ingin mati di situ, yang berkata ingin Dari mati mulutnya itu Yesus bagaimana bang? rohnya. Aku lupa ayatnya kalau ada dari mulutnya Yesus. Itu Bang. rohnya. Coba cek dulu bang ya. Di ayat mana itu bang? Aku Itu lupa. rohnya atau Enggak, tubuhnya. di ayat mana itu bang? Dari mulutnya Yesus dia bilang dia takut. Aku lupa ayatnya bang. Aku nggak terlalu jago di Waduh, begitu. Ayat di mana itu bang? di kitab Anda sendiri. Iya, boleh kasih ayatnya bang kalau Yesus dia. Lukas 22:43 sampai 44. Bentar bang ya. Iya, Matius 26:38 juga ada. Lalu Yesus berkata, hatiku amat sedih seperti mau mati rasanya. Ini Iya sedih. Pak, Sedih. jasadnya Itu atau benar, rohnya ini sedih benar. yang sedih ini? Itu sedih bang. Ini yang mau mati ini siapa? Jasadnya atau rohnya? Enggak bang. Aku mau nanya dulu bang. Yang mana? Ya Yesus ini bilang sedih, takut. ini sedih. Bung, Lukas ini 22 bukan ayat 44. ini bukan lagi Lukas takut. 22 ayat 44. Ya bang, kalau dia sedih bang. Ini bisa bukan lagi dipersepsikan takut, kalau dia malah mau ya, mati sedih rasanya. Iya, Malah tapi sedih itu persepsi merasa Tuhan ingin sendiri. mati dia. Itu sih murid-murid. Bang, kan Seperti tadi bilang, mau mati dari- rasanya. Ini yang mau mati di sini, jasadnya atau rohnya? Contoh nih, misalnya abang nih kehilangan seseorang. Coba pasti lu baca sedih. dulu, Bro. Lu Aduh. baca aja dulu, Lukas. Apalagi, Lu baca Bodoh. datanya dulu. ya masa disambung. Apalagi ini yang mau Kamu disambung. ini kok melawan data sih? Yang tapi kan bapaknya bilang Yesus takut kan ditulis di situ. Iya, iya, Yesus sedih. iya. Lukas 22 Iya, ayat kan, 44. Adalah konteksnya. Lukas 22 ayat 44. Doa bacain. Saya bacain ya. Eh, Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh Iya. berdoa. Perlu menjadi seperti titik Jadi, yang Bang. bertetesan ke tanah. Kita Alkitab itu kan sudah dikatakan kalau Alkitab itu kan Memang mengajar. susah kau melawan datamu sendiri. Kau lawan Bible ini. Saya nggak lawan Bible, itu Ya pandangan. udah kalau lu nggak lawan Bible, kenapa lu nggak iyain tulisan? Ada juga loh pandangan para ahli Taurat kepada Yesus, mereka anggap Kau dia itu kalau bukan- ngomong itu diputer-puter, Iya, itu tertulis juga. Dan itu nggak fokus masalah, itu dulu, cara fokus pandang. dulu. Jualan Di orang. dalam Lukas 22 ayat 44 dikatakan bahwa Yesus itu takut. Nah, pertanyaannya yang takut itu ruhnya atau Iya, tubuhnya? begini, Bang, pertama itu salah, Bang. Itu salah. Loh, Itu- salah. Oh, itu- jadi itu Lukas salah tulis. Hey, Ini Bang, Ya Yesus udah, itu sangat udah Lukas salah sekali. tulis udah. Bang, Yesus itu dikatakan dari mulut Yesus sendiri, dia itu sangat sedih sekali, Bang. ya udah kalau begitu ya. Sekali. Ya karena udah Lukas salah tulis ya. Bahen. orang-orang Lukas yang salah dia tulis. telah Iya. Ayo dengerin. Sedih sekali Lagi lah, dulu. karena orang-orang itu mau menyalibkan dia, Bang, begitu. Jadi Lukas salah tulis. Dia padahal dia itu penciptanya. Aduh, ngomong mereka. terus. Padahal dia Kenapa nggak ada yang normal yang naik ya? mereka, itu sedihnya begitu, Apa Bang. sih ngomong pencipta Kalau bagian kok takut- manusia? Iya, kalau bagian takut, itu- dengarkan saya. kalau bagian takut, Bang. Enggak, Yesus Bang, kan mau perlu mengatakan, penjelasan. aku seperti, ura! Yesus mengatakan, aku seperti mau mati rasanya. Ini yang merasa mau mati jasadnya atau rohnya? Sedih itu gimana ya? Masalahnya, Malah Guru. Bukan Mereka sedih, kan Gepeng. Bukan sedih, Gepeng. Dia mengatakan, bilang, dia itu aku takut sendiri. seperti Kenapa mau mati rasanya. Iya sedih. Ini ada Sangat Tuhan, sedih ini seperti Tuhanmu. mati rasanya. Manusia yang kau Tuhankan itu mengatakan, aku seperti mau mati rasanya. Pertanyaannya, yang merasa mau mati ini, Salah Bang. jasadnya Itu dia atau bilang begini ya. rohnya? Dia bilang begini, aku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Udah, Itu turunkan dia, ini si itu. monyet, Aku turunkan. sangat sedih sekali. Monyet, Bang. turunkan monyet. Monyet tidak berakal ini turunkan. Kau ke meja aja, kau cebok air 1 sendok. Jangan ke sini. Ditanya apa, jawab apa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati. Jaga-jagalah dengan aku. Pertanyaannya, yang mau mati ini jasadnya atau rohnya? Dia bilang kitabnya salah tulis. Nah, itu lagi kepalanya. Manusia aneh.
Itu akibat otak nggak berfungsi begitu. Otak mati. Makanya semua yang diungkapkan itu berbantah-bantahan sendiri dengan kitabnya sendiri. Karena apa yang diucapkan tidak sesuai apa yang ada di Bible. Yesus itu Tuhan, tapi rohnya. Nah, yang takut kepada malaikat siapa? Tubuhnya, Pak. Bagaimana mungkin tubuh mau takut tanpa roh? Apa pernah Anda melihat ada mayat melarikan diri dari kuburan? Nggak ada kan? Atau ada mayat melarikan diri dari gedung karena kebakaran? Nggak ada. Kenapa demikian? Karena tubuh tidak bisa merespon apapun tanpa roh. Berarti yang takut adalah rohnya Yesus. Di mana ketakutannya Yesus berbias. Dampaknya terlihat dari jasadnya. Begitu. Berarti Tuhanmu takut kepada malaikat. Kucluk. Masih bisa saya sambung lagi, Pak? Bisa, Pak. Makanya kan di dalam kekristenan dengan pandangan dari Muslim, oleh karena itulah nubuat itu kan makanya perlu digarisbawahi. Sebenarnya nubuat itu dalam pandangan Islam seperti apa? Jadi kalau nubuat itu ramalan. Nubuat itu ramalan seorang nabi tentang manusia, bukan tentang Tuhan. Nah, kalau karena menurut tidak ada itu kan tidak ada nubuat. Tidak ada nubuat untuk Tuhan, Pak. Nggak ada. Nubuat jadi tentang nabi. Ya, jadi kalau menurut pandangan dari Kristen seperti ini, Pak. Ini kan seperti ini kan tulisan dari Nabi Yesaya. Jadi dia memberitahukan bahwasanya memberitahukan keciri-cirian nanti bahwasanya ada akan lahir seorang putra dari seorang perempuan. Jadi itu dituliskan tapi belum terjadi gitu loh. Jadi berarti kelahiran Yesus itu dikategorikan di sini seperti bahwasanya Tuhan datang juga. Sudah terjadi lahir, Pak. Masa nggak belum terjadi? Kok udah terjadi, Pak? Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau kita berpikiran seperti ini lagi, Pak. Misalnya nih ada kita tulis bahwasanya akan tiba waktunya bahwasanya engkau Mesir tidak akan lagi dipuji-puji orang seperti kerajaanmu yang dulu-dulu. Engkau akan dirubuhkan di antara bangsa-bangsa. Ya kan? Ini jadi kitabnya siapa sih? Yesaya ini kitabnya siapa, Pak? ya kitab Nabi Yesaya kan? Iya, maksudnya umat siapa yang punya kitab ini? Dia Yahudi, Pak. Yahudi. Iya. Apakah Yahudi memahami bahwa Yesaya kitabnya ini berbicara mengenai Yesus? Ya Yahudi yang Nasrani iya, Kristen. Yang Yahudi yang Samawi enggak. Mana ada Yahudi yang Kristen? Gimana ceritanya, Pak? Nasrani. Ya, sekarang ketika berbicara mengenai Yahudi, kan mereka yang punya kitab. Iya. Kenapa mereka Yesus? Apa, Pak? Iya, kenapa yang punya kitab tidak menganggap bahwa Tuhan mereka lah yang datang menjadi Yesus? Iya, karena apa, Pak? Semua tulisan kitab para nabi itu apa yang ditulis di dalam kitab para nabi itu, Pak, makanya dibilang itu kan tergantung manusianya. Sama dengan Muslim. Kenapa kalian nggak percaya Yesus itu Tuhan? Karena kalian tidak mempercayai apa yang dibuatkan nabi-nabi. Gitu loh, Pak. Bukan kenapa begitu. nggak percaya Yesus Ini itu yang Tuhan? Gitu. Karena mereka nggak mau Pak, peduli dengan apa yang dikatakan punya nabi-nabi. kitab ini kan orang timur, Pak. Iya. Sedangkan Kristen ini kan dari barat. Beda. Iya. Ketika di dalam kitabnya orang timur mengatakan telah lahir, berarti pada saat itu sudah lahir, Pak. Sedangkan Yesus lahir itu kurang lebih 700 tahun kemudian. Jadi yang diceritakan di dalam kitab Yesaya itu bukan Tuhan Anda, bukan Yesus. Yang diceritakan adalah oknum yang sudah lahir, yulad dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau Lalu kita- siapa yang telah lahir ini, Pak? Siapa yang telah lahir ini di sini? Itu Menurut nggak bisa. yang punya kitab. Itu nggak bisa Bapak terjemahkan atau artikan dari kalimat yang tertulis secara tekstual karena dia yang telah lahir. Oh, Sekarang saya tanya tidak, balik, tidak, Pak. bukan. Ini cerita, Pak. Ini bukan nubuat sebenarnya. Yesaya 9 itu bukan nubuat, itu cerita.
telah lahir itu memang sudah jelas-jelas lahir. Itu jelas-jelas sudah lahir pada saat itu, berarti sudah bukan Yesus itu dulu. Kan di sini Itu saya dulu, Pak. balik lah, Sedangkan Yesus itu Siapa Yesus yang itu tidak pernah disebut penasihat ajaib. Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah yang perkasa. Yesus juga tidak pernah disebut Bapa yang kekal. Yesus Jadi, juga Pak, tidak pernah disebut Raja jadi Damai. siapa itu, Pak? Sedangkan yang lahir untuk Israel, untuk Yahudi itu adalah orang yang digelari dengan gelar-gelar ini. Apakah Yesus pernah digelari dengan gelar-gelar seperti ini? Siapa? Yesus. Pernah? Iya. Digelari seperti apa contohnya? Raja Perkasa. Ya itu tadi, Pak, Allah yang kekal. Iya. Apakah Yesus pernah disebut Allah yang kekal? Kalau Yesus dibilang Allah ya kalau memang dia Allah. Di mana disebutkan orang-orang memanggilnya Allah yang kekal? Itu di mana? Baiklah, tunggu Pak ya, biar saya jelaskan dulu ya, supaya nggak gagal paham ya. Gini, kalau di Ada dalam yang gagal paham. Iya, saya Ini tanya, kitabnya Pak. orang Yahudi, Pak. Ya kalau saya tanya, siapa yang dimaksudkan di Yesaya itu kelahiran Raja Damai? Siapa Raja Damai itu? Coba Bapak jawab. Raja Damai yang ada di sana itu adalah rajanya orang Yahudi yang mereka panggil dengan sebutan Hezekia. Kenapa rupanya? Yesekia. Ya, Apa dasarnya Hizkia. di Yesekia itu dibilang Bapak itu disebut Raja Damai? Dalam hal apa? Oke. Baca dari Yesaya 9 itu Pak. Untuk memahaminya itu sendiri. Saya bacakan, Pak ya. Saya bacakan supaya Bapak paham. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Berarti dari data ini jelas sekali ketika orang itu datang kemudian, apa yang dialami Bani Israel akan sama dialami pada saat kemudian mereka ditindas oleh bangsa Midian. Iya. Orang-orang Yahudi, Pak, orang-orang Yahudi itu pernah ditindas oleh Midian, bangsa Midian, kerajaan Midian. Dan ada kemudian oknum raja yang membebaskan mereka dari penindasan bangsa Midian. Siapa itu? Namanya Raja Gideon. Anda baca di dalam Hakim-Hakim 1, Pak, nomor 1. Bangsa daripada Israel yang dijajah oleh bangsa Midian itu dibebaskan oleh Gideon. Nah, anak yang lahir ini akan membebaskan Bani Israel dari penindasan. Penindasan siapa? Penindasan bangsa Asyur. Oke, siapa yang membebaskan Bani Israel dari penindasan bangsa Asyur? Itulah dia anak yang telah lahir. Nah, sekarang siapa? Siapa yang membebaskan penindasan bangsa Asyur ke orang Yahudi? Apakah Yesus? Tunggu dulu Pak. Atau Hizkia? Itu tunggu dulu. Coba Bapak baca Yesaya 11 mengenai Raja Damai. Apa benar Hizkia? Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Loh, kita mencari Jangan kemana-mana dulu. Baca di dalam Iya, sabar dulu Pak. Sabar. Orang-orang memanggilnya Raja Damai, Pak. Tunggu. Berarti dia mendamaikan Yerusalem, Pak. Dengarkan saya. Orang-orang memanggil rajanya dengan panggilan Raja Damai. Apakah Yesus pernah memberikan kedamaian kepada Yerusalem? Kepada orang Yahudi? Untuk sebagian orang di mana? Untuk sebagian orang di mana Yesus? Pada saat Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel sedang dijajah, sedang ditekan oleh penjajah Kekaisaran Romawi. Apakah Yesus bisa membebaskan Bani Israel dari penjajahan Romawi? Karena mereka gini loh Pak. Tunggu dulu. Bisa? Tunggu dulu. Gini loh. Bapak ini nggak nyambung kalau ngomong ini. Lu bukan nggak nyambung, Bapak jangan mengajari. Jangan Bapak jadi yang menerangkan. Saya seorang Kristen, Bapak nggak kasih menerangkan. Bapak yang menerangkan buku saya kan kebalik. Saya yang lebih paham Bibel daripada Bapak. Bapak hanya berdasarkan iman, saya berdasarkan akal, Pak. Akal.
Sekarang coba tunjukkan di mana Yesus disebut Raja Damai. Di mana? Coba baca apa yang dikatakan malaikat waktu sama Di mana pernah Yesus telah lahir bagimu Bapak, juru di mana selamat. Yesus pernah? Telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir? Waktu Maria. Kok lari ke Maria? Ke Maria, Bapak. Bapak kan menanyakan Inilah tadi. saya katakan kalian itu manusia gepeng, kepalanya gepeng, cuma sebelah. Itu Telah dulu. lahir, Pak, telah lahir. Pada saat Yesaya menceritakan itu, oknum raja yang membebaskan Bani Israel dari penjajahan itu telah bayi dia. Ada lahir bayi pada saat itu. Udah. Bapak kasih saya kok Udah. ngomong. Iya. Jangan. Ya, iya silakan. kan. Pertanyaannya gini, Pak. Tolong dengerin pertanyaannya dulu. ya. Kan Enggak, giliran- dengerin dulu, Pak. giliran kita, Saya jangan- 9 nomor 6. Tolong sebutkan yang telah lahir di situ. Itu aja dulu, Pak. Siapa yang telah lahir di situ menurut Anda? Silakan. Maka tunggu dulu, jangan dengarkan dulu saya. Saya yang punya buku, jangan kalian menggurui. Ya. Kebalik dong. Kalau saya Jadi kebalik ditanya, Pak. Ya saya Itu 96 bukannya siapa yang telah Yahudi, lahir, Pak? hei, itu bukunya Yahudi itu, dulu. bukan bukumu itu. Sekarang Musa Nabi siapa? Nabi Yahudi. Kenapa lari ke jadi Musa Nabi? sih? Kenapa jadi Kenapa Nabi? lari ke Musa? Kenapa kau bawa Yahudi? Baik, pertanyaannya. Dengarkan. Gitu Ketika dong. kitabnya Yahudi mengatakan telah lahir, apakah Yesus sudah ada di situ? Makanya dengar dulu, jangan kau bertanya terus, dengar dulu saya jelaskan. Makanya, Ini buku makanya, saya. ndak ada yang bisa Jangan kamu tipu di sini, Bang. Bang, jangan Bukan tipu-tipu tipu. di sini, Bang. Pertanyaannya, telah lahir, yulat dalam bahasa Ibrani. Apakah Yesus telah lahir pada saat itu? Jadi jawab, Pak. Yang telah lahir di situ. Loh, Silakan. itu kan pertanyaanmu udah salah. Itu kan Yesaya. Datanya telah lahir, Pak. Datanya telah lahir. Itu kan nubuat. Kau kan Nubuat kok telah lahir? Kok nubuat pula? Nubuat orang sudah lahir kok dibilang nubuat. Nih, bacanya Yesaya 11. Nubuat enggak itu? Kenapa lari-lari, Pak? Apa? Loh, Raja Damai. Yesaya 9 Raja Damai. Coba baca Yesaya 11. Sekarang begini Bapak aja. jangan ajarin Sekarang saya. begini. Sekarang begini aja. Saya loh, kok jadi kalian Apa? ngajarin? Dengarkan. Yesus Nggak mau saya kapan dengarkan. Ini buku membebaskan? saya. Aku yang pernah mengajarkan Kapan kau. Yesus Bukan kau yang membebaskan ngajari saya. Bani Israel dari penjajahan? Kapan? Kapan? Kapan, Mbak? Penjajahan nih, Bos. Kapan? Ini Kapan? Bapak ini kok Kapan nggak- Yesus membebaskan Bani Israel dari penjajahan itu kapan? Enggak pernah orang Yesus dijajah kok. Kan memalukan. Ngambil kitabnya orang lalu ditafsirkan seenak perut demi untuk memuaskan syahwat iman Anda. Yesaya 9 itu, Pak, itu menceritakan tentang keadaan yang buruk yang terjadi atas bangsa Yahudi atau Israel. Bangsa Yahudi pada saat itu sedang dalam tekanan hebat. Kemudian Allah menolong mereka. Siapa yang menekan? Asyur. Siapa kemudian yang menolong? Hizkia. Jadi melalui anak yang disebut Raja Damai itu, dialah yang membebaskan Israel, bangsa Israel dari penjajahan. Oke? Media, sorry. Asyur kalau Gedeon. Nah, sekarang kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi dengan mujizat Allah kemudian Gideon berhasil membunuh 120 orang Midian. Nah, sekarang bagaimana dengan Hizkia? Hizkia juga melakukan hal yang sama. Yang terjadi pada masa Midian terjadi juga pada masa itu. Bagaimana kemudian Raja Hizkia yang telah lahir berdoa kepada Allah untuk melawan Asyur. Apa yang terjadi? Mujizat yang terjadi terhadap Gideon kembali terjadi kepada Hizkia. Lagi-lagi Hizkia mampu membunuh dan menghancurkan kemudian orang-orang Asyur 185.000 dalam waktu yang sangat singkat. Sama seperti yang dilakukan Gideon, membebaskan bangsa Israel dari tekanan Midian. Yesus membebaskan Israel dari tekanan siapa? Justru dia yang dikendalikan oleh penjajah Yesus. Malah dibunuh oleh Justru penjajah. dia yang dibasmi. Justru dia yang dididik
gitu loh Pak. Ya, jadi belajar itu menjelaskan itu harus pakai ilmu. Iya. Asumsi iman aja gitu. Udah, ini saya dulu ya, giliran saya Oke. bisa. Iya apa? Di dalam Yesaya 11 Iya, silakan. berkaitan dengan Raja Damai, di sini ditulis satu tunas akan keluar dari tanggul Isai. Isai loh, Isai, siapa Isai? Ya, udah. Dan taruh yang tumbuh dari kepangkalan yang berbuah, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat pada pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, yang kesenakannya ialah takut akan Tuhan. Siapa itu? Hizkia. Terus aja Pak, terus dulu Pak. Hah? Ya itu dulu mengenai Raja Damai tadi yang di Yesaya 9 itu. Nah, di terus siapa yang di Yesaya? Putus-putus Bang Roma. Yang telah lahir Nggak ada diceritakan, jangan sampai ke Raja adalah Hizkia dulu. sama seperti Gideon pada saat tekan kemudian adalah Hizkia. Memang Hizkia yang membebaskan bangsa Israel dari tekanan melawan Asyur itu adalah Hizkia. Makanya kan dibilang di dalam cerita Yesus itu, makanya orang Yahudi cerita banyak meninggalkan Yesus? Yesus karena apa? Ya tadi kan kau bahas ke Yesus, di mana Yesus itu? Buktinya dia apa? Iya, Pembebas kan kau bilang. disebut Raja Damai yang mendamaikan bangsa Israel dari penjajahan itu Yesus kapan? Kapan? Nah. Kapan? Gini, Justru yang membebaskan Tunggu dulu. Yerusalem Tunggu dulu. dari penjajahan Romawi itu Islam, Pak. Islam, bukan Yesus. Sahabat Rasulullah yang membebaskan kemudian Palestina, Yerusalem dari tekanan Romawi, bukan Yesus. Bapak Gimana aja Yesus yang dikatakan terus Raja ngomong. Damai, Pak? Gimana saya mau menjelaskan, Bapak yang ngomong terus? Iya, Bapak karena jawab Anda tidak pertanyaan. menjawab pertanyaan. Aku belum menjawab pertanyaan Tanya Anda sudah. siapa yang Ini- lahir? Dengar, siapa Nah, yang kan kau lahir sendiri ketika dominasi. Yesaya mengatakan telah lahir? Siapa yang Ya itu aja dulu dijawab Pak. Pertanyaannya sederhana. Di Yesaya 96 lahir di situ Pak. Silakan. Jangan kemana-mana Pak. Ah, Ya Pak. Setelah lahir di situ siapa yang lahir Pak? Itu aja dulu. Silakan. gini loh. Supaya Jangan ini- jauh yang lahir begini. Oke, yang lahir begini katanya. Masa begini lahir Enggak, Pak? gini, maksud saya gini. Jangan punya maksud ditanya. Siapa Kok jadi yang kayak- telah lahir di kok jadi- situ? Gini, Anda nggak boleh mengatur saya di Alkitab saya cara bacanya. Kenapa? Enggak, dia- bacanya di situ coba Anda baca lagi deh. Telah Anda lahir apa jangan- belum lahir? Nggak usah gitu Pak. Kalau gitu cara kita baca Alkitab salah Lah semua. nggak Siapa? bisa Mau aku begitu. buktikan. Anda yang menyelewengkan, menipu di sini Pak. Mau aku buktikan. Yang telah kita- lahir siapa? Yang telah lahir Kalau siapa? kita berasumsi seperti Bapak cara baca Alkitab, Anda yang semua salah. asumsi Pak. Loh, iya jelas dong. Yang telah lahir siapa? Kalau Muter. kalau begitu cara kita baca Alkitab. Saya baca salah lagi nih ya. semua. Saya Salah. baca Nggak usah Pak. nggak usah Saya kau baca baca. semua salah kalau gitu cara Sebab bacamu. Iya. sebab seorang anak telah lahir. Siapa anak yang lahir itu? Silakan. Yesus. Oh, jadi di zaman Yesaya Yesus sudah lahir. Nenek lu kiper lah. Berapa Gepeng tahun? lu 700 kepala tahun gepeng. kemudian loh baru Yesus lahir. rusak? Ulaika hum syarrul bariyah. Rusak lah ini iman kalau kalau akal nggak dipakai ya ini begini ini rusak serius pada ini. Otak rusak. Mohon maaf Pak, Anda rusak. Jadi di Kristen Itulah itu yang kalau Islam katakan dalam telah lahir Al-Quran. itu berarti belum lahir. Saya telah makan artinya belum makan gitu. Nah, Gitu di Kristen itu begitu. Nah, dia telah kabur artinya dia masih di sini. Ya kan? enggak Pak De, dia telah kabur, nanti dia akan kabur. Gitu. Jadi kita kembali ya bahwa Yesus itu di dalam kehidupannya dia itu dalam penjajahan Romawi. Yesus tidak pernah
beraksi untuk melawan tentara Romawi yang menjajah negaranya. Menurut informasi, Yesus itu tidak punya pasukan, dia hanya 12 murid. Dia dalam hidup kesulitan. Dia mau beli pedang aja, itu jual jubah. Gimana mau berperang melawan penjajah? Kan begitu. Jadi tidak pernah Yesus itu diberi gelar Raja Damai. Justru yang mendamaikan menurut tadi keterangan Banjuma yang pernah kita baca, bahwa yang mendamaikan, justru yang melawan Romawi itu adalah sahabat Nabi, bukan Yesus. Romawi hengkang ke negaranya, itu loh. Baca sejarah dong. Mana ada Yesus mendamaikan? Justru dia dibawa tekanan. Justru Kayafas, imam Yahudi itu ingin mencelakai dia. Karena apa? Mata pencahariannya sejak kehadiran Yesus itu terancam. Dihasutlah tentara Romawi tanpa bukti. Data di Bible itu mereka ditangkap oleh penyelewengan Yudas. Bagaimana dia mau Raja Damai dia ditangkap? Kemudian terjadilah di Bible Anda itu Yesua Amasya dieksekusi di tiang salib oleh tentara Romawi. Justru dia yang menjadi korban, bukan Raja Damai. Itu kisah di Bible Anda gitu loh. Raja Damainya di mana coba? Nah, menurut Nabiri berdasarkan hasil mimpi terakhir, Yesus nanti sesudah pemilu akan turun. Oh, ada Nabiri. Bagaimana Nabiri? Habis ini mimpi, Yesus tahun berapa dia turun? 2025. Loh, 2025 Bang Juma, Yesus mau turun. 2027. Gimana sih ini orang? 2025, satu tahun sesudah pemilu. Makanya cepat-cepat tobat, 1 tahun lagi nih waktu. Dia turun nanti di Indonesia apa di mana tuh? Dia itu turun di angkasa, yang datang itu dalam bentuk roh. Oh. Jadi di Indonesia kelihatan? Dalam bentuk roh. Oh, nggak kelihatan? Iya, jadi ngelihatnya itu dalam bentuk roh. Manusia itu menghilang dalam bentuk roh. Bus, semuanya. Bang Hen mulai. Musolahin kan. Assalamualaikum. Ini topiknya Yesus bukan Tuhan. Ini kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus. Loh, kok kata Yesus? Ini Nabiri. Lu nggak dengerin tadi Bang Juma nerangin kata Yesus bukan Orang saya Tuhan. mimpi ketemu Yesus, dia ngaku bukan Tuhan, gimana? Nah, Pak Sugi kan udah mimpi, kenapa nggak percaya? Orang dia ngaku bukan Tuhan, itu harus saya percaya sebagai Tuhan. Mimpinya Pak Sugi plesetin kok. Masa mimpi orang lu nggak percaya? Gimana sih? Kamu mimpi, saya suruh percaya. Sekarang saya mimpi, kamu harus percaya. Ini Nabiri sama Mas Saha satu spesies. Satu geng sama lu gak Tambunan. Satu geng. Ya, ada menslek-mensleknya sedikit. Oh. Nah, ini Yesus bukan Tuhan ini kata siapa? Ini kan Bang Juma udah percaya nggak Bang Juma nanti tahun 2025 itu nanti di Bolangi kelihatan loh Yesus, katanya Nabiri turun. Dia Sekalian aja sekutraktir kopi kok gitu. Ya udah nggak usah gitu Nabiri tahun ini pastiin dulu tahun berapa nih, hari apa? Nggak tentu bulannya bulan berapa kira-kira 2025. Itu rahasia tahunnya itu yang dikasih tahu 2025. Jadi 1 tahun berjaga-jaga ya. Iya, 1 tahun tobat jadi Kristen. Salam. Waalaikumsalam. Itu maksudnya itu turunnya berbentuk apa sih, kelihatan apa enggak? Nggak kelihatan, dia itu datang dalam gaib roh gitu. Terus ketahuannya bagaimana? Bagaimana bisa tahu? Nah, manusia itu nanti itu raptur, menghilang menghadapnya
ketemunya dalam bentuk roh. Jadi badan ini hilang. Bagaimana itu kan roh nggak berbentuk. Iya, makanya nggak kelihatan datangnya di Indonesia kah, di Arab kah, di Afrika kah. Pakai Di baju Eropa. apa dia itu? Pakai baju apa? Putih, Baju berkilau. putih. Jadi roh pakai baju. Dia dalam bentuk roh, bajunya dalam bentuk roh. Itu. Bukan roh. Iya, beda dimensi. Bajunya juga roh. Melasa. Roh. Kayak Acu ini roh kodek mau ujang ko. masuk lagi Indonesia. Masih itu bentar. Kira-kira bajunya kemeja Melasa apa? malu lu. Kira-kira Jubah, kemeja apa jubah. kaos ya? Jubah. Pala apa kasih? Batik, Pala apa batik kasih? Pekalongan. Pala apa kak kasih jolo? Melo kak sama-sama masolang. Pala apa nak jolo? Jubah berkilauan. Melasa. Tinggian mana Yesus sama pararang? Giginya mengkilap enggak giginya? Gitu. Normal. Normal Banyuma, normal. Dia berapa hari di bumi kalau turun nanti Nabi? Berapa hari di aktivitas? Nah, sebentar aja. Pas jemput sudah terkumpul ya, dibawa ke surga semuanya. Dia bawa Nabi. Yang dia apa? Mungkin dia cuci tangan itu. Ntar dulu. Lagi nulis dongeng kayaknya ya. Ntar dulu Bu, biarin dulu nggak apa-apa. Jadi turun dia jemput siapa Nabi? Jemput orang-orang Kristen, orang-orang yang ada Roh Kudus. Jadi kau nanti 2025 mati kau dijemput Yesus. Enggak dong. Awas kau masih hidup. Loh kok? Gimana? Dijemput mau dibawa kemana kamu nanti 2025 sama Yesus? Dibawa kemana? Ke surga, ke Berarti perjamuan. matilah kau. Enggak mati, kalau mati kan ada jasadnya. Nah, terus apamu yang dibawa? Ini kan menghilang. Oh, jadi langsung kau menghilang di muka bumi? Iya, langsung full satu body menghilang, yang ketinggalan Full cuma satu baju, body. Itu mah celana. dibawa Kamu- pararang, bukan bawa Yesus kalau hilang itu. Kamu sudah pamit sama keluargamu? Nanti 2025 saya menghilang. Udah pamit? Ya, orang Kristen juga sudah tahu semua itu di Matius. Ada situ ditulis pengangkatan. Berarti Sepertinya kau mengalah. 2025 Kristen udah hilang dari bumi. Iya, orang Kristen yang Waduh. ada Roh Kudusnya menghilang. Babi bisa banyak nanti. Enggak, 2025 ini enggak ada lagi lawannya. Enggak begitu Pak De. 2025 lagi enggak ada lagi lawannya Banyuma diskusi. Iya, waduh parah ini Bang Jumat. Parah Banyuma ini enggak ada lagi lawan Banyuma. Tutup Ada komal Bang masih, Zuma, tutup komal. masih ada 2025 Bang Zuma tutup komal. oten-oten botol itu kan masih ada di bumi. Oh, masih ada yang di sisa Banyuma. Masih ada yang di sisa. Yang Oh, diangkat masih itu Bang ada. Hen, yang diangkat itu yang ada Roh Kudus katanya. Entar dulu Pak, izin dulu. Yang Jadi tinggal masih ada yang di oten-oten sisa. botol kata dia. Masih ada Oh, oten-oten botol. Yang ada di sisa Indonesia. oten-oten botol katanya Bang Handi. Jadi yang Iya, iya, terangkat iya. itu oten-oten